Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Nafila. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang digital customer development. Nah, itu mengenai bagaimana cara melakukan uji terhadap hipotesis ide bisnis. Mengapa discovery eksperimen dilakukan dalam inovasi digital? Yang pertama itu ada penemuan ide. Nah, di discovery eksperimen ini, penemuan ide itu dapat membantu dalam menemukan ide-ide inovatif dan peluang baru. Selanjutnya ada mengurangi resiko. Itu ada desirability, feasibility, dan viability. Nah, itu merupakan melakukan testing ide dengan eksperimen cepat memungkinkan untuk belajar dan beradaptasi untuk melakukan inovasi. Karena dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan pengguna, tantangan potensial, dan peluang yang mungkin tidak akan terlihat pada tahap awal. Selanjutnya itu memahami kebutuhan pengguna. Nah, eh, melalui eksperimen ini, tim dapat lebih memahami kebutuhan pengguna dan masalah yang dihadapi. Ini membantu dalam merancang solusi yang lebih relevan dan efektif. Nah, di discovery eksperimen ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai ide dan konsep baru. Selanjutnya ini dari discovery eksperimen itu ada ide. Nah, sebelum kita memulai ke selanjutnya itu kita membuat ide dulu, lalu search and testing, mencari dan melakukan uji, kemudian dieksekusi, lalu terjadinya bisnis itu. Nah, discover if your general direction is right, test basic hypothesis, get first insight to course correct rapidly. Nah, selanjutnya ada mengapa validation eksperimen dilakukan dalam inovasi digital. Yang pertama itu ada pengujian lebih lanjut. Nah, setelah ide atau konsep yang ditemukan melalui discovery eksperimen, validation eksperimen ini dilakukan untuk menguji dan mengonfirmasi secara lebih rinci. Ini melibatkan pengujian lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan solusi. Dan selanjutnya ada pemahaman lebih dalam. Nah, melalui eksperimen ini kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana solusi atau produk yang akan digunakan di lingkungan nyata. Ini membantu dalam mengidentifikasi skenario penggunaan yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Selanjutnya ada validasi konsep. Nah, validasi konsep ini membantu dalam mengonfirmasi atau menolak asumsi-asumsi yang mendasari suatu konsep. Ini memastikan bahwa ide tersebut sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pasar atau pengguna. Nah, dengan menjalankan eksperimen validasi, tahap ini melibatkan pengujian lebih lanjut untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna atau pasar. Selanjutnya ada bagaimana cara memilih metode discovery eksperimen dan validation eksperimen yang tepat untuk menguji hipotesa inovasi digital. Nah, di sini ada kolom dari discovery eksperimen. Nah, sini itu ada beberapa kolom type. Type-nya itu ada exploration, data analysis, interest discovery, discussion, prototypes, dan preference and prioritization discovery. Nah, di kolom tab ini merupakan tipe dari eksperimen tersebut. Selanjutnya ada eksperimen. Ini merupakan jenis-jenis eksperimen yang bakal dilakukan sesuai yang mereka pilih. Nah, kalau di tim aku, tim 2 itu melakukan discovery survey dan search trend analysis. Nah, di sini ada cost. Cost itu merupakan biaya yang kita gunakan dalam menguji eksperimen itu atau dalam menggunakan eksperimen itu. Nah, semakin titik hitamnya banyak itu semakin tinggi. Nah, jika titik hitamnya dikit itu lebih rendah. Nah, di sini cost dari discovery survey itu ada dua. Selanjutnya ada setup time. Ini merupakan waktu kita mempersiapkan eksperimen yang kita pilih. Dan selanjutnya ada runtime. Ini itu
waktu kita menguji eksperimen tersebut. Misalnya aku di Discovery Survey, runtime-nya ada tiga, di titik hitam itu ada tiga, terus selanjutnya ada evidence strength, itu merupakan bukti atau kekuatan dari eksperimen tersebut. Nah, selanjutnya ada time, itu ada desirability, feasibility, dan viability. Selanjutnya ada validation eksperimen. Nah, di sini juga ada tiga kolom, ada tipe-tipe interaction prototypes, call to action, dan simulation. Nah, di sini juga sama kayak discovery eksperimen tadi, ada beberapa jenis eksperimen yang ada. Nah, di sini ada cost, setup time, runtime, evidence range, dan bagaimana melakukan eksperimen dalam discovery eksperimen dan validation eksperimen. Nah, yang pertama itu yang bakal dilakuin itu menentukan metode discovery eksperimen. Nah, dari banyak jenis eksperimen tadi itu, tim 2 memilih search trend analysis dan discovery survey. Nah, ini merupakan test card. Nah, dalam test card itu yang pertama ada hipotesis, eksperimen, matriks, dan kriteria. Nah, hipotesis dari search trend analysis itu dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Nah, kalau eksperimennya itu mencari kevalidan tren di Google. Selanjutnya, Matrix itu mengetahui beberapa banyak komunitas peduli sosial sekitar Jabodetabek yang menggunakan jasa catering. Selanjutnya ada kriteria, yaitu 1.000 pencarian mengenai komunitas menggunakan catering. Nah, selanjutnya di test card kedua, yaitu Discovery Survey, hipotesisnya itu ada dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Terus ada eksperimennya, melakukan survei terhadap 120 orang dari berbagai komunitas peduli sosial. Nah, selanjutnya ada matriks, yaitu mengetahui seberapa banyak komunitas peduli sosial yang menggunakan jasa catering dan kriterianya itu terdapat 80% orang yang melakukan survei menyatakan bahwa catering komunitas mereka menggunakan jasa catering dengan kegiatan bagi mereka. Nah, di test card ini tuh kan ada 4 hipotesis, eksperimen, metrik, dan kriteria. Nah, yang pertama itu hipotesis yang paling penting. Nah, kita membuat dulu nih hipotesis yang paling penting itu apa. Nah, terus eksperimennya itu eksperimen yang mendukung dan membantah hipotesis. Eksperimen itu nggak cuma mendukung hipotesis saja, tapi juga bisa membantah hipotesisnya. Nah, matriksnya itu data yang akan diukur dalam eksperimen. Dan kriterianya itu kriteria keberhasilan pada matriks eksperimen. Selanjutnya ini merupakan eksperimen discovery survey dan search trend analysis yang sudah tim 2 lakukan, yaitu search analisisnya. Jadi kami mencari di Google berapa banyak komunitas peduli sosial yang membutuhkan catering atau berbagi makanan gitu ke orang-orang sekitarnya. Nah, kami menemukan ini. Sebenarnya di search trend analysis itu kita kurang mendapatkan kurang mendapatkan kriterianya. Nah, selanjutnya itu ada discovery survey. Nah, kami membuat G-form yang berisi survei kebutuhan pengguna catering untuk komunitas atau organisasi peduli sosial. Nah, di sini kami mendapatkan 129 yang mengisi G-form tersebut. Nah, selanjutnya ada learning card. Nah, di learning card eksperimen ini tuh di search secara analisis itu hipotesisnya itu dengan adanya catering memudahkan komunitas dan peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Selanjutnya di evidence itu bukti dari eksperimen kita itu tidak ada artikel berita atau posting media sosial atau forum diskusi yang secara
eksplisit menyebutkan hubungan antara catering dan komunitas peduli sosial. Nah, sebelumnya itu aku jelasin dulu learning card itu hasil dari test card yang kita udah bikin tadi. Nah, selanjutnya insight-nya itu dari hasil pencarian di Google tidak ditemukan bukti yang mendukung bahwa komunitas peduli sosial secara luas menggunakan layanan catering untuk kegiatan berbagi mereka. Nah, yang tadi aku jelasin di chart saya analisis itu kebanyakan eh, komunitas peduli sosial itu berbagi makanan gitu loh, bukan dia yang menggunakan cateringnya itu. Selanjutnya, learning card dari Discovery Survey itu, hipotesisnya itu dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Nah, buktinya dari survei tadi itu terdapat 82 orang yang dari komunitas peduli sosial pernah menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka, sedangkan 18 orang mengatakan tidak. Nah, temuan dari bukti itu tingginya persentase pengguna catering menunjukkan bahwa catering populer di kalangan komunitas peduli sosial. Nah, actionnya itu menggali lebih dalam untuk memahami sejauh mana kepuasan mereka dalam menggunakan layanan catering. Nah, insight dari eksperimen yang sudah kita lakukan, ini merupakan insight dari Discovery Survey dari saya, yaitu hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 82 dari responden dalam komunitas peduli sosial pernah menggunakan layanan catering, sementara 18% tidak pernah menggunakan layanan catering, dan mungkin menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks acara atau kegiatan sosial. Nah, kalau di search file analysis tadi, insight dari saya yaitu komunitas peduli sosial memberikan bantuan catering yang bukan hanya tentang makanan lezat, tapi juga tentang kepedulian dan solidaritas. Mereka mengkoordinasi dengan tekun, mengumpulkan dana, merencanakan menu, dan mengirim makanan kepada yang membutuhkan seperti keluarga keluarga kurang mampu, kaum duafa, dan pekerja medis di garis depan. Inisiatif ini mengurangi beban finansial dan menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat. Komunitas ini membuktikan bahwa tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar dan bahwa kolaborasi sosial membangun masyarakat yang inklusif dan peduli. Selanjutnya ada yang menentukan metode validation eksperimen. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang discovery eksperimen. Sekarang kita membahas tentang validation eksperimen. Nah, tahap selanjutnya itu kita memilih eksperimen clickable prototype dan explainer video. Nah, hipotesis yang kami gunakan yaitu dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Eksperimen itu memberikan kemudahan komunitas sosial dalam menyelesaikan proses pemesanan catering pada kegiatan berbagi mereka yang lebih efisien. Matriksnya itu rata-rata waktu yang diperlukan oleh pengguna untuk menyelesaikan proses pemesanan dan juga feedback yang diberikan pada saat prosesnya. Nah, kriterianya itu rata-rata waktu pemesanan kurang dari 15 menit. Nah, karena eksperimennya clickable prototype, jadi kita membuat prototype aplikasi catering yang nanti akan aku jelaskan. Oke, kita lanjut ke explainer video. Nah, hipotesisnya itu dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Eh, Selanjutnya eksperimennya sama kayak table prototype dan matrix, yaitu dilihat dari jumlah penayangan yang mengklik dan menonton video, berapa banyak share video tersebut, dan melakukan platform apa komentar untuk feedback. Nah, karena eksperimen kita eksperimen video, jadi kita membuat video tentang cara menggunakan aplikasi catering di prototype tersebut. Nah, kriteria itu setengah dari viewers sudah mengerti dan ikut coba menjalankan prototype. Nah, ini merupakan prototype yang tim kami sudah bikin. Jadi di aplikasi ini ada dua. Yang pertama untuk customer atau pengguna catering, dan yang kedua untuk eh, penjual cateringnya atau jasa cateringnya. Nah, makanya kita di sini membuat dua prototype. Ini untuk pengguna untuk memesan catering dari aplikasi tersebut. Nah, di sini
ada menu, ada deskripsi makanan, terus pembayaran. Nah, kalau di penjual cateringnya atau jasa cateringnya itu, jadi mereka bisa memasukkan makanan yang mereka jual di aplikasi tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya ada explainer video. Yang tadi sudah aku jelasin, explainer video itu eh, melakukan video penjelasan dari eh, kabel prototype ini. Jadi di video ini itu kami menjelaskan cara penggunaan aplikasi itu. Tuh. Nah, selanjutnya ada learning card. eh Hipotesisnya sama kayak tadi. Terus, evidence itu saat melakukan proses testing, terlihat bahwa pengguna dari komunitas sosial dapat menyelesaikan proses pemesanan catering dengan mudah dan efisien. Karena kita membuat prototipe aplikasinya itu yang ramah pengguna, yaitu yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Insight-nya itu dari hasil proses testing menunjukkan bahwa kurang dari 5 menit pengguna dapat menyelesaikan task pemesanan catering. Nah, actionnya itu membuat explainer video untuk membantu komunitas sosial. Nah, jadi kan sebelum kita membuat video itu, kita membuat prototipe dulu kan. Nah, learning part dari explainer video. Hipotesisnya sama, terus evidence membuat konten YouTube yang menjelaskan terkait produk digital yang dibuat dan proses pemesanan catering pada kegiatan berbagi. Nah, tadi sudah aku jelasin, selanjutnya ada insight-nya, terdapat 11 penayangan dan dari mengklik video dan terdapat 5 orang yang menyukai video tersebut. Oke, insight dari aku untuk clickable prototype dan explainer video. Nah, jadi di explainer video itu, insight-nya adanya explainer video dalam prototipe aplikasi catering dapat memberikan pemahaman bagi pengguna catering atau pemilik jasa catering. Eh, Video tersebut dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan dan menjelaskan fitur-fitur serta manfaat aplikasi catering tersebut. Dalam konteks ini, explainer video memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dengan jelas, dengan cara yang jelas, menarik, dan mudah dimengerti. Nah, melalui video tersebut, pengguna dapat mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang cara menggunakan aplikasi, mulai dari proses pendaftaran, penjelajahan menu, hingga cara memesan layanan catering. Dengan visualisasi yang baik, video dapat menggambarkan pengalaman pengguna secara langsung, membantu pengguna memahami antarmuka aplikasi, alur kerja, dan manfaat penggunaan aplikasi catering tersebut. Selanjutnya di Insight Explain Video itu, jadi aku mewawancarai mahasiswa YSQ Business School yaitu Tara. Nah, jadi dia tuh merupakan panitia panitia konsumsi di organisasi. Nah, Insight itu jadi aku melakukan testing pada Tara, menjelaskan prototype tersebut, lalu Tara menggunakan melakukan prototype tersebut dengan sendiri. Selanjutnya itu, insight-nya menurut Tara, aplikasi catering ini sangat mudah digunakan, tampilan yang jelas dan menarik di aplikasi catering tersebut. Gambar dan deskripsi yang memikat di setiap item menu di aplikasi tersebut, sehingga ia dapat mudah memahami pilihan yang tersebut. Pada halaman pembayaran, ia menyarankan untuk menambahkan fitur pembayaran yang beragam seperti e-wallet atau cash agar mempermudah. Pada kategori makanan disarankan untuk menambah snack atau minuman agar pilihannya beragam. Ketidakadaan koneksi sosial seperti Instagram untuk berinteraksi dengan layanan catering secara keseluruhan aplikasi catering ini mudah dipahami. Jadi, jika Atara sudah menyelesaikan testing tersebut, lalu dia memberi kelebihan dan kekurangan yang dia rasakan saat mencoba prototipe aplikasi tersebut. Nah, seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.